Audio Jungle. Tanda keberuntungan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita hadirnya kita di majelis ini. Insya Allah kehadiran kita bukan cuma sekedar mengumpul doang, akan tetapi kita mendapatkan manfaat dan bisa mengamalkan dari apa yang diajarkan kepada kita sekalian. Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam bahasan yang tadi disampaikan berbicara tentang sebuah maksiat hati, dosa hati. Sebab ketaatan itu ada ketaatan badan, ada ketaatan hati. Begitu juga kemaksiatan, ada kemaksiatan badan, ada kemaksiatan hati. Sebagaimana ketaatan hati adalah ketaatan yang paling agung, begitu juga kemaksiatannya adalah kemaksiatan yang paling jahat, yang paling bejat. Dosa-dosa yang paling gede ataupun ketaatan yang paling gede itu semuanya hati pelakunya. Nah, karena itu hati ini mesti kita perbaiki, jaga dari kotoran. Dan di antara maksiat hati itu yang paling gede itu kembalinya itu kepada tiga perkara, adalah al-kibir, wal-riya, wal-hasad. Itu induk dari penyakit hati, sombong, riya. Riya itu pengen dilihat orang, nggak cukup kalau Allah doang yang tahu, kalau Allah doang yang lihat, rasanya masih kurang. Hasad, apa itu al-hasad? Merasa berat, nggak terima, nggak senang hati kalau ada orang dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini semuanya penyakit hati. Orang kalau sudah selamat dari tiga hal ini, udah hidupnya nyaman, enak, surga ujung-ujungnya buat dia. Adapun al-kibir yang kemarin disebutkan, anggap diri lebih baik daripada salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dijelaskan kemarin bagaimana para salaf kita, para guru-guru kita bahkan tidak menganggap diri mereka lebih mulia dari anjing, apalagi dari sesama manusia lain, apalagi dari makhluk yang lain. Subhanallah. Mereka memuliakan semua orang, menghargai semua orang, menganggap dirinya orang yang paling kecil. Berkali-kali sampai Al-Habib Muhammad dan Hafir bilang kepada kita, tahu nggak kalau kita lagi majelis itu siapa yang paling mulia di majelis ini? Bukan yang duduknya paling depan, bukan yang di mimbar, bukan yang megang mic dan speaker, bukan. Dan yang paling mulia di majelis adalah yang anggap dirinya paling hina, paling kerdil, paling tidak punya apa-apa, paling kurang. Yang juga yang kita kenal, dari para ulama kita, guru-guru kita, yang sifatnya kayak begitu. Sayyidina Ibrahim bin Adham, beliau satu kali itu ditabokin, dipukulin sama preman. Salah faham rupanya, preman tersebut dia menyiksa Ibrahim bin Adham. Itu setiap kali dipukul, Ibrahim bin Adham bilang, idrib ra'san ta'ala ma'asallah. Silahkan pukullah kepala yang memang pantas dipukul, yang udah terlalu lama maksiat kepada Allah. Makin dipukul lagi, tiap kali dipukul ngomongnya begitu. Sampai dipisahnya orang pasar, tahu nggak saya mengajar pukul? Yang saya nggak tahu, ini Ibrahim bin Adham. Saya nggak tahu. Ibrahim yang paling besar itu saya nggak tahu. Dia minta maaf. Ibrahim bin Adham bilang, saya memang pantas dipukul, nggak apa-apa. Lang maafin saya. Adapun maaf. Tahu tak, sejak kamu memukul saya dari pukulan pertama, waktu kamu memukul saya tiap pukulan, tidaklah tangan kamu terangkat dari muka saya, melainkan sudah saya maafkan. Subhanallah. Hatinya nggak ada dendam, nggak ada dengki, nggak ada benci. Nggak anggap dirinya sebagai seseorang. Dia pukul orang yang pantas dipukul. Wah, kata itu juga diantara dosa yang paling membinasakan seseorang adalah riya. Riya itu disebutnya oleh Nabi Muhammad SAW syirik al-ashghar, syirik kecil atau syirik yang remang-remang, yang tersembunyi di dalam hati manusia. Itu mencari kedudukan, penghormatan di mata manusia. Seolah-olah riya itu pengen dilihat oleh makhluk. Allah yang melihat ibadat saya, nggak cukup. Ya, masa Allah doang yang tahu saya sedekah? Masa Allah doang yang tahu saya sholat? Masa Allah doang yang tahu saya puasa? Enggak cukup. Tidak merasa cukup dengan pandangan Allah. Kurang. Pengen dilihat makhluk. Dia mesti lihat, fulan mesti lihat. Kalau perlu semuanya mesti lihat, semua manusia. Harus viral dulu, baru
Kalau nggak dilihat oleh manusia, nggak kabul. Waliyadzubillah. Orang macam begini besok hari kiamat, pahala ibadah dia disuruh minta kepada manusia, bukan minta kepada Allah Ta'ala. Minta. Barang siapa yang beribadah, sholat, sedekah, karena pengen dilihat manusia, minta pahalanya kepada orang tersebut, jangan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan bahwasanya riya tersebut karena suatu faktor dia di hatinya tidak ada pengagungan kepada Allah, tidak menghormati Allah, enggak menghargai Allah, enggak mengagungkan Allah. Kalau dia mengagungkan Allah, Allah yang maha hebat, maha agung, maka dia akan merasa cukup dengan pandangan Allah. Dia bakal merasa cukup, Allah aja yang tahu cukup. Allah tahu dia cukup. Al-Habib Umar cerita kepada kita. Itu beliau bilang ada satu orang bikin masjid di sebuah kampung. Alhasil dia bikin masjid, dia serahkan itu semuanya kepada wakilnya, orang kampung yang berurusan sama orang kampung itu. Jadi dia punya perusahaan, dia punya wakil membantu. Nah, bangun masjid di kampung kamu sana. Orang kampung tahunya ini masjidnya si wakil. Dan dinamakanlah masjid tersebut. Orang dulu kalau bikin masjid nggak pakai nama. Orang ke masjid mana? Masjidnya fulan, si wakil. Masjidnya fulan, si wakil. Nggak tahu siapa yang punya duit, kecuali kepala desanya tahu, tokoh-tokoh di situ tahu. Akhirnya tokoh-tokoh di situ sepakat datangin kepada si hartawan, seorang kaya, bilang kita ada hal yang penting mendesak. Ada apa? Ini orang-orang kampung telah salah sangka, mengira masjid yang kamu bangun itu masjidnya si wakil. Mereka keliru, salah sangka. Tujuannya kita izin, kita mau bikin pengumuman kepada penduduk kampung bahwasanya yang punya duit, yang bangun ke masjid adalah kamu. Sedangkan orang yang selama ini mereka kenal itu hanya wakilnya kamu. Biar orang nggak salah sangka. Maka ini yang punya duit, si bosnya ini bilang, orang kampung salah sangka, iya. Tapi yang saya membangun masjid karenanya, saya bangun masjid karena Allah. Salah sangka nggak kepada saya? Nah, Allah nggak salah sangka. Ya udah, saya kan bangun buat Allah. Yang penting Allah nggak salah sangka. Orang lain mau salah sangka, ya biarin. Loh, pahala saya bukan dari dia, pahala saya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting Allah jangan salah. Orang mau salah nggak ada urusan. Dia nggak ngasih kita hidup, nggak ngasih kita makan, nggak ngasih kita pahala, nggak ngasih kita imbalan. Wah, kan ada satu orang datang kepada Imam Al-Haddad, ya Habib, saya mau bikin masjid. Imam Al-Haddad bilang gini, nah, seandainya duit kamu sini, kamu serahin ke saya bikinin masjid. Kamu nggak usah tahu menau itu masjid di mana. Pokoknya jadi masjid udah. Dan kamu dapat pahala masjid. Dan orang-orang yang saya bangun masjid di kampungnya nggak tahu ini masjid kamu yang bangun. Seandainya begitu, kira-kira kamu bisa terima itu nggak? Lah, gimana Beb ya? Kayaknya masih berat kali ganjelan. Nah, kalau begitu mendingan aja nggak usah bikin masjid. Nggak ikhlas, percuma. Nggak ikhlas. Bersihin hati dulu, ikhlasin hati dulu, baru beramal. Sahihin niyat qabla amali wa ati biha mabruratan bil awwali fa in tadum hatta balagta akhirah fazda thawaban kamilan fil akhirah. Bersihin hati kita dari riya. Ini perjuangan ngelawan riya, perjuangan nggak ada akhir. Perjuangan ngelawan 3 hal: kibir, riya, sama hasad. Itu perjuangan yang tiada akhir. Terus, wah, saya udah 20 tahun ngaji, tetap aja perjuangan ngelawan ini semua. Justru, wah, saya udah jadi ulama. Makin jadi ulama, itu riyanya juga makin dahsyat karena riyanya. Makin dahsyat lagi kibirnya, makin dahsyat lagi hasadnya. Begitu. Masing-masing itu ada kelasnya sendiri. Waliyadzubillah. Makanya itu perjuangan ngelawan riya, hasad, sama kibir. Itu perjuangan gak ada akhir. Harus kita terus berjuang. Anta madum ta'ayyan fi jihad. Selama kita hidup, kita dalam jihad, melawan ini semua, ngejaga diri kita daripada riya, daripada kibir, daripada al-hasad. Terus juga di antara hal
yang bisa ngebantu, bisa nolongin orang untuk lebih ikhlas adalah amal baik kita sembunyikan. Sembunyiin tuh amal baik kita. Orang dulu mereka menyembunyikan amalan baik mereka sebagaimana kita menyembunyikan kejahatan kita. Kita yang disembunyiin kejahatan, kebaikan kita unjukin ke orang. Orang dulu menyembunyikan kebaikannya seperti kita menyembunyikan kejahatan kita. Disembunyiin, diumpetin, nggak ada orang tahu. Mereka sholat berapa, mereka tahajud bagaimana, mereka ngaji apa, kecuali dalam hal-hal yang memang mesti kelihatan. Di antara mereka yang puasa 20 tahun, di antara mereka yang sholat 1000 rakaat, Imam Ali Zainal Abidin, akhirnya ketahuan juga, bocor juga dari pembantunya, nggak tahunya tiap malam sholat 1000 rakaat. Nggak tahunya tuh ada lebih dari 300 rumah di Madinah yang beliau nafkahi. Setiap malam beliau nafkahi rumah-rumah tersebut. Akhirnya bocor juga. Dan itu orang kagak tahu melainkan setelah wafatnya beliau. Radhiyallahu anhu arda. Sembunyikan tuh amalan biar nggak kelihatan, biar nggak ketahuan orang, lebih aman. Sebab sampai tuh Imam Abdul Wahhab Sya'rani wa ghairuhu minal awliya, mereka nasihatin kita, amalan yang kelihatan manusia itu jangan harap-harap banget pahalanya deh. Jangan terlalu harap. Wah, amalan yang kelihatan manusia, jangan terlalu berharap akan pahalanya udah. Kalau emang dapat pahala, alhamdulillah. Kalau enggak, itu mesti punya cadangan, plan B. Ya, harus punya rencana kedua. Begitu. Yang enggak kelihatan sama manusia. Sayyidina Junaid setelah beliau wafat meninggal dunia, ditanya, bagaimana kamu dapat dirimu di sana? Beliau bilang, kata Sayyidina Junaid, zahabat tilkal isyarat wa faniyat tilkal ibarat wa ma nafa'ni ghairu ruqayyat raka'naha fi jawfil lail. Segala celoteh kami, ucapan kami, dakwah kami, nasihat kami hilang, habis, ludes, sia-sia. Gitu. Yang manfaat buat kita adalah rakaat-rakaat yang kita kerjakan di tengah malam saat orang kagak ada yang melihat. Itu doang. Abdul Qadir bin Muhammad al-Haddad al-Hadi, beliau bilang, ibaratin Junaid apaan sih? Isyaratin Junaid apaan sih? Semua isyaratnya nuraniyah, kalam yang semuanya ikhlas, tulus dari hati, gak ada masalah di situ. Tapi dia bilang tuh habis, sirna. Begitu, yang manfaat cuma rakaat yang kita lakukan di tengah malam. Jangan terlalu bergantung sama amalan yang kelihatan manusia. Begitu, tapi ayo bangun hubungan dengan Allah Ta'ala dengan amalan yang gak kelihatan oleh Allah. Rukuknya kita, sujudnya kita. Makanya dibilang tuh shadaqatus sir tutfi ghadabar. Sedekah yang dirahasiakan memadamkan murkanya Allah. Kita harus punya amalan yang dirahasiakan yang gak ada satu orang pun yang tahu. Gak ada satu orang pun yang tahu. Hatta hal yang simpel, hatta hal yang ringan. Ada satu orang tuh diantaranya, dia punya amalan, pokoknya orang pertama yang dia temuin di pagi hari dia kasih sedekah. Kebetulan dia tukang mandi jenazah. Dan ini tukang mandiin jenazah, jenazahnya dari awal sampai akhir senyum mulu. Penasaran, ya Rabb, saya mau tahu kenapa dia ketawa, kenapa dia senyum. Setahu saya ini orang biasa, tapi kok ini tanda-tanda husnul khatimah terbesar nampak pada paras wajahnya. Akhirnya malam harinya dia memimpikan tuh orang yang tadi dia mandiin. Ditanya, ibu, katanya ibu-ibu tukang mandiin, kenapa kok kamu dari awal saya mandiin sampai dikafankan selalu senyum lebar, bercahaya, nggak pernah saya lihat di mayat manapun ini. Maka dijawab, saya dulu biasa tiap hari sedekah, pokoknya saya cuma kasih kepada orang pertama yang saya temuin. Satu kali di pagi hari, mungkin hujan atau berangin, saya udah siapin makanan buat sedekah, nggak tahunya nggak ada orang di luar. Saya nggak mau pulang, nggak sedekah, nggak mau pulang bawa balik lagi nih sedekah. Akhirnya saya lihat ada keledai, saya kasih sedekah buat keledai. Nggak ada yang tahu, disembunyikan. Nggak tahunya pas saya meninggal, pahala yang pertama menyambut saya, pahala sedekah saya kepada keledai. Subhanallah. Sayyidina Al-Ghazali
penulis, karyanya luar biasa. Itu dimimpikan oleh salah seorang ulama, ya Imam, ma fa'alallahu bika, wahai Imam, bagaimana keadaanmu di sana, bagaimana perlakuan Allah terhadapmu? Maka Imam Ghazali bilang, Allah Ta'ala ampunkan saya. Berkat apa? Tulisanmu, karanganmu, buku-bukumu, murid-muridmu? Bukan. Allah Ta'ala ampunkan saya berkat seekor lalat. Saya lagi nulis di tengah malam. Dulu kan penanya itu pena celup, ya, dicelup pakai air, pena celup. Saya lagi nulis, tahu-tahu ada lalat hinggap di mata pena, di ujung pena saya. Saya tahan, rupanya itu lalat lagi minum, menyedot air yang ada di mata pena. Saya tahan, sampai selesai minum dia terbang, baru saya lanjutkan. Allah Ta'ala ampunin dosa saya gara-gara begituan. Kita harus punya sesuatu yang tidak kelihatan sama orang. Subhanallah ya Rabb. Terus setan tuh berupaya. Kadang orang udah berupaya untuk menyembunyikan amalannya, cuma setan nggak rela. Itu disebutkan karena Habib Umar cerita, satu orang dia puasa 20 tahun. Nggak ada yang tahu kalau dia puasa. Kebetulan dia kerja di pasar sebagai tukang daging. Kerja di pasar tukang daging. Dia puasa setiap hari. Syaitan ngelihat ini di negeri ini yang puasanya paling hebat dia. Kenapa? Sebab ikhlas. Nggak ada orang tahu, nggak ada motif. Maka syaitan pengen merusak amalannya. Bagaimana cara merusak amalannya? Misinya satu sekarang untuk menyusupkan itu amalan jadi nggak ikhlas. Langkah pertama membuat itu amalan diketahui oleh masyarakat. Apa yang dia lakukan? Syaitan datang menyerupai manusia. Datang ke itu orang yang lagi jualan daging, dia bilang, Pak, saya mau beli daging. Saya mau beli daging, berikan saya daging sekian kilo. Lebihin, jangan pelit. Tahu gak? Saya di puasa. Ya, jadi tukang dagingnya puasa 20 tahun, gak ada orang tahu. Ya sudah, diberikan sesuai pesanan, dilebihin sedikit, kasih. Itu syaitan yang menyerupai pembeli bilang, dasar abang-abang pelit, gak menghargai orang Islam yang puasa. Saya puasa 3 hari, 3 hari saya puasa, saya kelaparan, saya gak makan, saya gak minum, cuaca kayak begini. Kamu gak menghargai orang puasa. Apa urusannya ini? Itu benar. Dipancing. Kamu gak menghargai orang puasa, kasih lebih, jangan pelit. Tambahin lagi dagingnya. Makin ditambahin, makin dicaci maki, makin diprovokasi. Sampai itu tukang daging akhirnya dia banting goloknya, dia bilang, lu mau lu apa sih? Lu baru puasa 3 hari doang, saya puasa 20 tahun. Enggak belagu, itu baru puasa 3 hari aja udah belagu. Begitu dengar begitu, itu syaitan senyum. Saya gak mau beli daging, saya cuma mau berita ini kedengeran sama orang kampung semua, sama rekan-rekan yang ada di pasar. Jadi alhamdulillah khalas. Artinya tuh kalau mau tahu kadarnya orang, pancing amarahnya dia, kelihatan asli. Kata Allah bitaufiq, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dari penyakit riya, dari penyakit ujub, dari penyakit kibir, dari penyakit hasad. Dijauhkan kita nih dari penyakit. Maunya sih kita dikasih sisa umur kita yang entah berapa tahun lagi atau berapa lama lagi. Maunya sih tidak kita meninggal dunia, melainkan kita udah beres dari ini penyakit. Kalau kita mati, ini penyakit masih ada dalam diri kita, waduh mampus kita, celaka kita. Nanti sekarang dikasih umur, pikir bagaimana caranya biar saya mati selamat, steril dari riya, steril dari kibir, steril dari hasad. Dengar enggak Nabi bilang, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Enggak bakalan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada 1 titik kesombongan. Waliyadu billah. Ya Rabb, Allahumma akhrim qulubina kullana dari dunia. Kul ma lil khalq yamilu bina ila ma'syatik, syughluna an ta'atik, yahulu bainana baina tahaqqub bi ma'rifatikal khas wa muhabbatikal khalis. Alhamdulillah, insyaallah ini malam-malam yang penuh berkah buat kita sekalian, dan Allah Ta'ala berikan berkah di dalam kehadiran kita. Amin ya rabbal alamin.